Seringkali ada pertanyaan daripada pasien, kanker nasofaring itu bengkaknya kok di sini. Nasofaring itu sebenarnya di mana? Nasofaring itu bapak-bapak ibu di pucuk daripada hidung ini. Waktu kita COVID tuh kan ada tuh pengambilan sekret hidung. Yang diambil itu ya lendir dari nasofaring di puncak hidung. Kenapa pasien-pasien CA nasofaring itu kok bengkaknya di sini? Nah, itulah salah satu kegagalan daripada screening di Indonesia. Gagalnya bukan hanya di tenaga kesehatan saja, tetapi ke pasien. Kenapa aku bilang ke masyarakatnya? Orang Indonesia itu kalau check up yang diperiksa apa ya? Darah lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal, kolesterol, gula, fungsi jantung. Pernah nggak terpikir untuk memeriksa yang namanya tumor marker? Tumor marker itu sangat penting untuk deteksi dini daripada penyakit kanker. Dan orang Indonesia itu jarang sekali melakukan pemeriksaan tumor marker. Kenapa? Harganya masih terlalu mahal. Sehingga kadang ditawarkan dokternya, nggak usah di skip aja dok, nggak apa-apa, nggak ada keluhan. Nah, satu lagi, orang Indonesia itu kebanyakan terlalu agak remeh terhadap gejala yang ada. Nah, seperti tumor nasofaring nih, tumor nasofaring pertama-tama tumbuh, dia itu tumbuhnya di puncak hidung. Apa sih gejala yang dirasakan oleh pasien tumor nasofaring? Seperti flu biasa. Dia rasa di sini sakit, tersentralis, rasanya kok padat-padat gitu. Nah, kadang sering banyak lendir cairan, kadang ada mimisan, kadang banyak lendir yang terkelan. Nah, hidungnya kadang mampet. Nah, itu dianggap adalah suatu gejala dari flu. Sehingga pasien-pasien yang mengalami itu biasanya makannya apa? Paramex, obat flu, sana flu, ini itu. Padahal sebenarnya itu sudah alarm sign daripada tumor nasofaring, kecolongan. Nah, nanti yang dialaminya itu terus-menerus, misalnya yang sering flu lah, yang sering sakit kepala tersentral lah, tarik-tarik lah, sakit kepala lah, dia kira itu flu, dia makan obat flu terus. Nah, setelah dia naik ke stadium 3 nih, sudah menyebar, muncullah benjolan di sini. Baru pasiennya kaku, baru bingung dia, kenapa pula ada benjolan di sini? Padahal itu adalah CA nasofaring yang sudah metastasi ke kelenjar getah. Itu udah masuk ke stadium 3. Pengobatannya sudah jauh lebih susah, lebih kompleks. Jika tadi dapatnya masih di sini, masih simple. Tapi kalau udah ada benjolan di sini, sudah panjang ceritanya. Nah, kebanyakan orang-orang pasien-pasien CA nasofaring itu kami dapati ya begitu. Setelah ada benjolan di sini, baru mereka datang ke dokter. Bingung dia, dok kenapa ada benjolan di sini dok? Kok tambah banyak? Padahal awalnya di sini sakit kepala itu udah bertahun. Sudah setahun dok ini aku sakit kepala terus. Kadang mimisan, belakangan ini dok, kadang dahak pun berdarah. Wah itulah bingung dia kan. Jadi gagalnya di situ, makanya sering dapatnya di stage akhir. Kayak Pak Kapolda ini ya, berobat di tahun 2018 ke rumah sakit, di tahun 2025 beliau masih sehat, 5 tahun belum pernah ada kekambuhan. Itu sebenarnya keberhasilan, kebanggaan daripada dokter onkologi itu jika tidak kambuh, bukan hanya bersih, jangan kambuh, itu targetnya, bukan hanya bersih. Pasien kanker itu harus berjuang bagaimana agar kankernya tidak kambuh, sehingga usia harapan hidupnya makin panjang, bukan hanya berhenti
di bagaimana tumornya itu bersih. Nah ini kanker laring stadium 4B ini sudah di stadium paling akhir daripada si laring. Pasiennya juga sudah lansia, sudah di tahap stadium 4B, stadium paling lanjut daripada kanker laring. Di tahun 2015 beliau berobat ke Modern, berhasil kita lakukan pengobatan. Nah, 5 tahun setelah pengobatan, tadi dia di tahun 2015, 8 tahun tidak ada kekambuhan dari stadium 4B dan tidak ada kekambuhan 8 tahun. Itu merupakan suatu prestasi yang luar biasa dalam pengobatan kanker. Nah, ini apa? CA parotis berjalan sudah berkembang sampai ke mata. Nah, berobat di tahun 2015 Modern. Tahun 2023 8 tahun tidak ada kekambuhan. Nah ini Pak Sudar 2018 CA nasofaring sudah ada. Nah, ini yang membuat dia panik. Nah, makanya kadang screening awalnya yang salah. Nah ini tahun 2023 beliau itu masih sehat, masih ikut dengan kita ke Banda Aceh waktu itu. Oke, demikian pemaparan saya hari ini. Nanti kalau ada yang pengen bertanya, kita coba jelaskan. Karena saya juga tidak tahu kebutuhan bapak-bapak ibu-ibu tentang informasi kanker itu di bagian apa aja. Nah, kita akan buka sesi tanya